Halo semuanya, yuk kita bahas sesuatu yang penting banget. Gimana caranya supaya baca Alkitab itu nggak cuma jadi rutinitas atau kewajiban, tapi jadi sebuah hubungan yang benar-benar bisa mengubah hidup kita. Langsung aja kita mulai. Kita mulai dari janji yang luar biasa ini. Coba deh kita renungkan. Ayat ini bilang kalau firman Tuhan itu hidup, bukan cuma tulisan mati. Firman itu punya tujuan, punya kuasa. Jadi ini fondasi kita. Setiap kata yang kita baca itu dirancang untuk bekerja di dalam hidup kita. Keren kan? Nah ini nih pertanyaan klasik ya kan? Kita sering banget gitu ngukur kemajuan rohani kita dari berapa kali kita hatam Alkitab. 1 kali, 2 kali, 10 kali. Dan ya itu pencapaian yang bagus. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Nah ini dia intinya. Pertanyaan yang lebih penting sebenarnya bukan berapa kali kita selesai baca Alkitab, tapi seberapa jauh kita izinkan Alkitab menyelesaikan pekerjaannya di dalam diri kita. Ini soal perubahan, dari kuantitas jadi transformasi, dari sekedar baca jadi dibentuk. Oke, terus gimana dong cara mulainya? Semua dimulai dari hal yang paling dasar, persiapan. Anggap aja kita mau ketemu sama orang yang kita hormati, pasti kita siap-siap kan? Sama halnya dengan ini, kita perlu ciptain lingkungan yang pas supaya kita bisa benar-benar terhubung. Coba deh kita lihat bedanya. Kalau kita baca buru-buru, cuma buat centang to-do list, ya hasilnya cuma di permukaan loang, manfaatnya minim. Tapi begitu kita sediakan waktu dengan sengaja, kita buka pintu buat menemukan makna yang dalam, yang dampaknya bisa mengubah hidup. Tujuannya bukan menyelesaikan tugas, tapi membangun hubungan. Tentu, rintangan terbesarnya, saya nggak punya waktu. Pasti kita semua pernah ngerasain ini. Nah ini ada 3 langkah praktis. Pertama, minta. Minta sama Tuhan supaya Dia yang taruh rasa kangen sama firman-Nya di hati kita. Kedua, serahkan. Dengan sadar kita kasih jadwal kita yang padat itu ke Dia. Percaya deh, Dia bisa atur ulang prioritas kita. Dan yang ketiga ini penting banget, bertindak. Kayak olahraga aja, kadang kita nggak pengen, tapi kita tahu itu baik buat kita. Jadi, kita harus buat keputusan. Selain waktu, tempat juga penting banget. Kita bisa belajar langsung dari Yesus. Dia sering loh cari tempat yang sepi buat berdoa, buat sendirian sama Bapaknya. Coba deh cari satu sudut di rumah kita yang jauh dari TV atau notifikasi HP, yang bisa jadi tempat khusus kita sama Tuhan. Oke, waktu sudah ada, tempat sudah siap, terus gimana cara bacanya? Mungkin kita mikir, waduh ini pasti rumit, harus ngerti teologi dulu. Eits, tunggu dulu. Ternyata ada metode yang sangat sederhana tapi powerful banget yang bisa dipakai siapa saja. Siklusnya simpel banget. Pertama, berdoa. Ini bukan cuma formalitas ya, tapi ini momen kita minta sang penulis Alkitab buat bantu kita ngerti tulisannya. Kedua, baca dan tulis. Kenapa harus nulis? Karena nulis itu memaksa kita buat pelan-pelan, buat merenung, nggak cuma baca sekilas. Ketiga, dan ini kuncinya, bagikan. Kenapa ini penting banget? Nanti kita bahas. Biar lebih kebayang, yuk kita coba praktekkan. Kita ambil satu kalimat yang mungkin udah kita doakan ribuan kali. Tapi pernah gak kita berhenti sejenak dan bedah kata per katanya? Coba kita lihat apa yang ada di dalamnya. Lihat deh, kata berikanlah itu nunjukin sikap bergantung, bukan menuntut. Pada hari ini, ngajak kita buat fokus sama hari ini. Gak usah cemas berlebihan soal masa depan. Terus, kami, bukan aku, ini ngingetin kita buat peduli sama orang lain juga. Dan secukupnya, ini latihan iman, supaya kita percaya sama pemeliharaan Tuhan. Wow, cuma dari satu ayat, pelajarannya dalam banget. Nah sekarang kita balik lagi ke langkah ketiga tadi, berbagi. Ternyata langkah ini punya kekuatan yang luar biasa. Ini bukan cuma soal memberi, tapi kita juga menerima sesuatu yang istimewa. Ini yang sering disebut berkat ganda. Jadi pas kita ceritain apa yang kita dapat dari firman Tuhan, kita nggak cuma jadi berkat buat orang lain, tapi pelajaran itu justru jadi makin nancep di hati kita sendiri. Kita nguatin orang lain, iman kita sendiri malah jadi makin kuat juga. Kok bisa se-powerful itu? Gini deh, waktu kita coba jelasin sesuatu ke orang lain, otak kita kan dipaksa buat nyusun pikiran jadi lebih rapi dan jelas. Proses ini yang bikin pemahaman kita jadi makin kuat. Pepatah lama itu bener banget. Cara terbaik buat belajar itu ya dengan mengajar. Plus, kita bisa bangun obrolan rohani yang seru dan saling menguatkan. Oke, setelah kita melalui semua proses ini, nyiapin waktu, belajar, terus berbagi, apa sih hasilnya? Rewardnya apa? Nah, hasilnya itu sebuah pengalaman yang digambarkan Alkitab sebagai sesuatu yang sangat personal dan memuaskan. Analogi ini indah banget ya.
Firman Tuhan itu katanya lebih manis dari madu. Madu itu kan gak cuma manis, tapi juga ngasih nutrisi dan energi. Nah, gitu juga firman Tuhan. Ini bukan lagi soal teks di kertas, tapi jadi makanan buat jiwa kita. Sesuatu yang kita nikmati dan kita rindukan setiap hari. Inilah buah-buah yang bisa kita rasakan. Waktu kita mendalami firman, itu bisa menyembuhkan luka batin kita, pelan-pelan mengubah karakter kita jadi lebih baik, dan ngasih kita kekuatan serta kedamaian buat menghadapi hari-hari. Ini benar-benar suplemen buat roh kita. Biar ini semua jadi kebiasaan jangka panjang, ada prinsip simpel yang bisa kita pegang. K3. Pertama, ketekunan. Kadang kita mungkin nggak merasa apa-apa pas baca, tapi terus saja jalan. Iman itu dibangun bukan di atas perasaan. Kedua, komitmen. Jadikan ini prioritas, bukan cuma kalau ada sisa waktu. Dan ketiga, konsistensi. Lakukan setiap hari, karena hubungan yang kuat itu dibangun lewat interaksi yang rutin. Pada akhirnya, teman-teman, semua metode dan tips ini membawa kita ke satu kebenaran yang indah banget. Mempelajari Alkitab itu intinya bukan soal kita berusaha keras mencari Tuhan, justru sebaliknya. Ini adalah respons kita karena Tuhan sudah lebih dulu mencari kita. Dialah yang berdiri di depan pintu hati kita, mengetuk dan menawarkan persekutuan yang akrab. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi soal metode atau waktu, tapi soal respons kita. Lewat firman-Nya, Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita, mengajak kita masuk ke dalam sebuah relasi. Dan pertanyaan terakhir untuk kita semua adalah, maukah kita membukakan pintu itu?